Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemasangan dan pelepasan infus. Untuk tahap pertama yang harus diperhatikan adalah persiapan alat. Alat yang dipergunakan untuk pemasangan infus sebagai berikut. Pertama, ada bak instrumen berisi sarung tangan steril. Kemudian kita persiapkan bengkok. Kemudian ada tisu untuk mengeringkan setelah kita melakukan cuci tangan, cairan desinfektan, kemudian ada perlak dan alasnya, ada infuset, di mana infuset di sini ada dua macam yang nanti bisa kita pelajari lebih lanjut tentang perbedaannya. Kemudian aboket untuk besarnya dari jarum disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tourniquet. Kemudian ada kapas atau kita ganti dengan alkohol swab. Kemudian ada kasa steril. Kemudian plester dan cairan infus. Dan kelengkapan lainnya adalah standar infus yang nanti akan kita siapkan. Kita pun harus tetap memperhatikan untuk pengelolaan sampah. Ada sampah non medis, sampah medis, dan larutan desinfektan untuk peralatan yang nanti sudah kita persiapkan septic. Untuk penyesuaian di masa pandemi saat ini, maka ketika kita bertemu dengan pasien, kita harus sudah mempergunakan APD secara lengkap. Yang dipergunakan adalah penutup kepala, masker, kemudian ada face shield yang bisa sebagai double protective, kemudian hazmat, sarung tangan, dan sepatu boot. Tahap awal, ketika kita bertemu dengan pasien yang akan kita lakukan tindakan pemasangan infus, pertama adalah menyambut dengan sopan dan ramah, kemudian menanyakan keluhan, dilanjutkan dengan melakukan inform consent untuk tindakan pemasangan infus, serta mempersiapkan lingkungan dan menjaga privasi klien. Assalamualaikum, ini gimana kabar? Sekarang baik dan asik ya, tadi saya sudah pakai baju mukanya nggak baju ya, mungkin hilang betul. Oke, tadi dokter instruksi katanya infus supaya nanti pasangan bisa maju. Gimana? Udah setuju? Ya kalau setuju nanti akan saya siapkan untuk procedurnya. Kita akan berlanjut ke tindakan pemasangan infus. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian kita mencuci tangan dan dilanjutkan dengan menyambungkan infuset ke dalam botol cairan infus. Untuk infuset saat ini terdapat dua macam. Yang pertama, infuset yang sudah dilengkapi dengan alat untuk mengatur jumlah tetesan. Di sini ada tanda on dan off-nya. Kemudian di sana ada indikator-indikator untuk jumlah tetesan per jam. Sehingga kita dapat menyesuaikan jumlah tetesan yang diperlukan oleh pasien yang akan kita pasang infusnya. Untuk jenis yang kedua adalah infuset, di mana untuk penghitungan jumlah tetesan ini dilakukan secara manual dengan mengatur alat ini dan kita hitung secara manual jumlah tetesan per menit.
memasangkan infuset ke dalam botol. Untuk botol cairan infus, dibuka bagian penutupnya, kemudian infuset yang akan kita pergunakan kita siapkan dengan mengunci terlebih dahulu agar cairan tidak langsung mengalir. Kemudian memasukkan infuset ke dalam botol cairan infus. Kemudian tekan dan upayakan ada bagian dari cairan infus masuk ke dalam tabung yang akan mengalirkan ke dalam cairan. Kemudian botol infus dipasang ke dalam standar infus. Kemudian kita akan mengalirkan cairan infus ke dalam selang infus dan mengupayakan jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam selang infus. Setelah seluruh cairan memenuhi selang dan dipastikan tidak ada udara yang berada di dalam selang, kemudian aliran dimatikan dan kita bersiap untuk pemasangan avocat untuk pemasangan infus selanjutnya. Siapkan plester dan buka kemasan avocat. Kemudian atur posisi pasien. Atur posisi pasien, terutama bagian tangan. Kemudian pasang perlap dan alasnya. Setelah dibebaskan area yang akan dilakukan pemasangan infus, kemudian pasang tourniquet. Bersihkan area yang akan dilakukan penusukan avocat dengan menggunakan alcohol swab. Kemudian ini adalah area yang bisa kita pergunakan untuk melakukan pemasangan infus. Kita pilih vena yang paling menonjol dan cenderung lebih lurus untuk lebih memudahkan pemasangan avocat atau jarum. Buka avocat dari kemasannya, kemudian tusukkan jarum ke vena yang tadi sudah kita persiapkan dengan sudut 15 sampai 20 derajat. Tarik nafas ya Bunda ya. Bismillah ya, rileks sayang. Sebentar. Ya, kita lihat. Ada darahnya enggak? Oh iya, ada merah, ada darah. Salah satu indikator yang bisa kita pergunakan untuk melihat apakah jarum masuk ke dalam vena yaitu dengan kita menarik sedikit dari jarum, maka akan terlihat aliran darah masuk ke dalam jarum bagian atas. Tarik nafas ya Bun. Setelah dipastikan avocat masuk, kemudian dorong lebih lanjut dan bagian jarum ditarik dan dilonggarkan. Kemudian selang infus dimasukkan atau disambungkan ke dalam jarum yang tadi sudah masuk ke dalam vena. Kemudian buka pengatur tetesan
dalam tanda on dan putar sampai pada angka di mana kebutuhan pasien tadi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, maka bisa kita pastikan bahwa cairan infus mengalir. Setelah itu, kita fiksasi bagian jarum dengan menggunakan plester secara menyilang. Dan kita tutup dengan kasa steril bagian atasnya. Untuk menutup dan memfiksasi jarum infus yang telah tadi kita lakukan, bisa khusus plester yang memang bisa dipergunakan untuk menutup dan memfiksasi dari infusan. Seperti ini untuk alatnya. Dan ini seperti film transparan yang ada celah untuk tempat atau area kepala jarum. Langsung bagian transparan film tersebut kita tekankan ke kulit. Di sana nanti akan langsung menempel. Dan bagian kemasan kertas yang ada di sekitarnya bisa langsung kita lepaskan. Sehingga ketika mempergunakan alat ini sudah tidak perlu lagi kita mempergunakan kasa steril. Kita hanya perlu menambahkan sedikit fiksasi untuk bagian selang yang kita lengkungkan agar tidak mengganggu aktivitas dari klien kita. Setelah jarum terpasang dengan rapi, maka kita pastikan kembali jumlah tetesan sesuai dengan kebutuhan. Setelah tindakan pemasangan infus ini, dilanjutkan dengan membereskan atau merapikan pasien, mengambil perla, dan membereskan alat-alat. Dipastikan pengelolaan sampah dengan benar. Untuk sampah tajam, masuk ke dalam safety box. Kemudian untuk sampah medis dan non-medis dipisahkan, dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Dan bengkok dimasukkan ke dalam cairan klorin untuk dilakukan desinfektan. Untuk tindakan pelepasan infus secara prinsip sama halnya dengan pemasangan infus, hanya peralatan dibutuhkan cukup menyediakan bengkok, plester, dan kapas alkohol. Sebelum pencabutan infus, pastikan cairan infus dimatikan. Kemudian dekatkan bengkok dan plester yang akan kita pergunakan. Kapas alkohol kita buka, kita siapkan.
Buka plester dan penutup area jarum secara perlahan-lahan. Kemudian lakukan penekanan dengan kapas alkohol di area penusukan dan jarum dicabut secara perlahan-lahan. Bunda tarik nafas ya. Bismillah, pelan-pelan ya. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Kita tahan dulu ya ini ya, supaya darahnya nggak keluar. Lakukan penekanan sekitar 30 detik untuk memastikan darah tidak keluar. Setelah itu, ditutup dengan plester. Setelah semua tindakan selesai, maka diakhiri dengan membereskan pasien, membereskan peralatan, kemudian petugas melakukan cuci tangan dan melepaskan APD.